Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online Gereja Bethel Maranatha Tegal. Dan sungguh waktu ini kita bersyukur kita boleh datang dan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sebelum kita akan mulai ibadah, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat saat hari ini untuk Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan dengan segenap hati kami untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian, ada kuasa dalam setiap penyembahan. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini Tuhan, di mana kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang sungguh baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, menyembah Dia, meninggikan nama Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, kami naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari dari awal angkat pujian bersama, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku
kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan segenap hati kami naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya Yesus, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur Tuhan. Ku naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Karena besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Alayara Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kebaikan-Mu selalu ada. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah setiap penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan di hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh saat ini Tuhan, hanya setiap penyembahan yang bisa kami naikkan di hadirat-Mu. Biarlah semuanya ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami angkat suara kami. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya
besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami siap untuk bersorak-sorai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersuka cita karena kita hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita semua bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya, bersama katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya, dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu bersorak katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka karena hari ini, haleluya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka karena di dalam Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan bersama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bersama katakan kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan sekarang, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya.
Sungguh Tuhan Yesus Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari biarlah kita mau sukacita lagi, kita mau lebih bersemangat lagi. Angkat satu pujian, katakan tiada berkesudahan. Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi bersama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari bersama katakan Tuhan Yesus. Amin. Yes, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari dari awal katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersorak katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sungguh baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari saat ini kita tiba saatnya untuk kita mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita. Biarlah setiap firman yang sampaikan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Buat saat hari ini kami siapkan hati kami Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap kedalaman hati kami Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena hari itu Tuhan, saat ini kami rindu untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Kami siapkan hati kami. Haleluya Yesus. Hanya firman-Mu kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Ramasyarala Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa. Mari angkat pujian ini bersama, katakan, selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari katakan dengan segenap hatimu, selidiki aku. Yes, amin. Haleluya Yesus. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk didapuri oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati segala hikmat Tuhan nyatakan dalam apa yang disampaikan buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu penuh kuasa dan kami boleh memperoleh kemenangan yang dari Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi. Terima kasih selalu dengan rendah hati mengikuti ibadah online. Saya percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita semuanya, amin. Dan pada hari ini, untuk sekian kalinya biarlah lewat online ini, firman Tuhan tetap dalam pimpinan Roh Kudus bisa memberkati kita semuanya. Ya, saudara, sebelum saya sampaikan tema ini, yaitu self-control, maka saya ingin saksikan sebuah cerita lebih dahulu, sebuah cerita kecil yang saya alami untuk mendasari pemberitaan ini. Ya, saudara, pada tanggal 3 Juli 2020 kemarin, artinya hari Jumat beberapa waktu lalu,
saya dikabari oleh adik saya di Jawa Timur bahwa beliau mengirimkan makanan, ya, bahan makanan, ya, tepatnya berupa sambal pecel dari Madiun dan beberapa bahan lainnya dikirim pagi hari. Ya. Dan kalau Jumat pagi dikirim berarti hari Minggu harusnya sudah sampai 3 hari. Namun hari Minggu sore ditunggu belum sampai. Kemudian hari Senin juga belum sampai. Akhirnya hari Selasa saya terpaksa mencari jejaknya di kota Tegal dan ketemu. Dan setelah saya tanyakan, ternyata dicek juga belum datang barangnya. Ya. Ketika saya mendapatkan berita bahwa itu belum datang, tiba-tiba dalam dada ini, dalam hati ini, ada sesuatu yang bergemuruh. Ada sebuah gejolak gelombang jiwa yang keluar di dalam, seperti sebuah rasa marah yang terkumpul mulai membesar, dan itu sungguh-sungguh menyesak di dada. Ya. Dalam situasi seperti itu, ya, yang harusnya sebentar saja itu bisa meledak. Ya. Namun tiba-tiba ada sebuah kekuatan lain yang saya yakin dari pribadi Roh Kudus. Itu seperti memberikan rem, kemudian mulai mengecilkan gelombang gemuruh rasa marah itu, kemudian di sekian detik berikutnya itu bisa meneduhkan sebuah gelombang kemarahan yang harusnya meledak, itu bisa diteduhkan sedemikian rupa. Akhirnya di dalam situasi itu hanya berkata, ya sudah, tolong nanti malam ini, ya, karena tutup jam 10, tolong saya dikabari, kalau enggak besok saya akan telepon lagi. Ya. Kemudian saya di dalam perjalanan pulang mencoba berkomunikasi dengan pribadi Roh Kudus, ya, lalu bertanya. Dan ketika saya mencoba berkomunikasi, Roh Kudus hanya menaruh dalam pikiran saya itu 2 nama, yaitu satu Musa, satunya Rasul Paulus. Ya. Nah, karena itu pada saat ini, sebelum saya sampaikan, saya ingin mengajukan 4 pertanyaan dari kasus, dari cerita yang sudah saya sampaikan ini. Ya. Pertanyaan pertama, apakah karakter saya yang pemarah, berani dengan siapa saja, itu masih ada dalam diri saya? Karena memang dari awal saya adalah seorang yang berani dengan siapa saja, bisa meledak, bisa marah, menghadapi siapa saja, tidak takut. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah itu masih ada? Ya. Yang kedua, kalau masih ada, mengapa itu tidak meledak? Ya. Kalau masih ada, mengapa itu tidak meledak? Yang ketiga, kalau sudah tidak ada, kenapa ada gemuruh, ada gejolak kemarahan itu di dalam dada saya? Kenapa? Ya. Yang terakhir, yang keempat, lalu dari mana datangnya kekuatan yang tiba-tiba hadir, yang mampu menjinakkan rasa marah saya seperti itu, yang harusnya meledak, tiba-tiba bisa diteduhkan sedemikian rupa. Itu luar biasa. Ya. Dari 4 pertanyaan ini, kita akan mencoba menemukan rahasia dari self control ini. Apakah karakter sifat pemarah saya yang memang sejak lahir sudah menjadi pembawaan saya, itu memang masih ada atau sudah tidak ada? Ya, kita akan belajar, saudara. Dan ini bisa mewakili tidak hanya diri saya, tapi semua orang, termasuk saudara yang sedang mendengarkan dan melihat hari ini. Ya. Nah, karena itu mari kita akan belajar bersama-sama untuk menemukan jawabannya. Yang pertama, ya, perhatikan yang pertama. Semua sifat yang berlawanan, ya, dengan sifat Allah
Jadi semua sifat yang berlawanan dengan sifat Allah itu berasal dari benih dosa. Saya ulangi, ini penting saudara ya. Yang pertama, semua sifat yang berlawanan dengan sifat Allah itu lahir dari benih dosa. Saudara, sebelum manusia jatuh dalam dosa, tubuh, jiwa, dan rohnya itu tidak ada cacat. Itu utuh dan tidak ada kerusakan. Perfect, sempurna ciptaan Allah sebelum jatuh dalam dosa ya. Karena itu semua sifat jahat manusia yang namanya marah, menyalahkan orang lain, suka menghakimi, benci kepada seseorang, ada sebuah iri, ada sebuah dengki, ada sebuah niat jahat ya. Kemudian juga ada keinginan ya, namanya membunuh atau mencelakai seseorang, dan sifat-sifat buruk lainnya itu dilahirkan oleh benih dosa. Kita akan buktikan, kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang keempat ya. Saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain, saudara perhatikan, hati Kain menjadi panas, menjadi sangat panas, dan mukanya menjadi muram. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya sebentar lagi itu akan terjadi, dilakukan dan terjadi ya. Ia sangat menggoda engkau ya. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Coba perhatikan, waktu saya baca yang pertama, ayat pertama dikatakan begini, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya ya. Kata kemudian itu menunjukkan sebuah rangkaian kejadian. Di sini ada sebuah kejadian, setelah ada kejadian di sini, maka kemudian. Jadi setelah kejadian sini dilanjutkan pada sebuah kejadian berikutnya. Nah, ini artinya sebelum pasal 4 ayat 1 ini, di pasal sebelumnya itu terjadi sebuah kejadian. Apa itu? Yaitu ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden, belum jatuh dalam dosa, belum diusir dari Taman Eden, ya. Mereka masih sempurna, tubuh jiwa rohnya masih sempurna, utuh tanpa kerusakan. Tapi begitu dosa masuk dalam diri mereka, lalu Tuhan usir mereka keluar di Taman Eden, ya. Setelah keluar dari Taman Eden inilah, maka firman Tuhan berkata, kemudian manusia itu, si Adam, bersetubuh dengan Hawa istrinya, lalu lahirlah Kain, Habil, dan seterusnya. Coba perhatikan saudara ya. Dari kesempurnaan di Taman Eden, seluruh ciptaan Allah
terutama manusia, ya, dengan image, dengan gambar dari Tuhan itu, ya, itu rusak karena dosa. Begitu keluar dari Taman Eden, mereka punya anak, Kain dan Habil. Ya, Kain menjadi petani, Habil menjadi peternak. Dua-duanya mempersembahkan persembahan korban kepada Tuhan. Waktu Habil mempersembahkan korban, diterima. Waktu Kain mempersembahkan korban, ditolak oleh Tuhan. Ya. Kalau dalam perjanjian baru, ternyata itu dikutip dalam perjanjian baru, dikatakan karena Kain itu semata-mata hatinya dipenuhi dengan kejahatan, maka lahirlah kejahatan itu. Ketika persembahannya ditolak oleh Tuhan, itu mulai, ya. Maka dikatakan tadi, ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Itu artinya apa, saudara? Kata di depan pintu itu artinya sebentar lagi, sekian waktu itu pasti dilakukan. Ya. Karena itu perhatikan, saudara. Ya. Karena hatinya itu dipenuhi dengan kejahatan, maka lahirlah kejahatan. Ketika ditolak persembahannya, itu Habil diajak ke ladang, lalu dari belakang, karena hatinya sudah jahat, dipukullah adiknya, namanya Habil itu, dan mati. Padahal Tuhan sudah ngomong di ayat ke-7 bagian terakhir, ya, dosa itu sangat menggoda engkau, artinya menyuruh, mempengaruhi. Jadi dosa itu berasal dari mana? Dari tubuh dia. Jadi Adam Hawa jatuh dalam dosa, punya anak Kain dan Habil. Anak ini mewarisi dosanya Adam. Dosa warisan, benih dosa, sinful nature itu ada dalam Kain dan Habil. Makanya tanpa diajarkan dalam tubuh jiwa roh mereka, terutama dalam daging mereka, tubuh mereka, itu sudah ada benih dosa. Makanya dikatakan, ya, ia sangat menggoda engkau, karena itu ada dalam diri kita. Niat jahat, naluri berdosa itu ada dalam diri kita, ya. Padahal Tuhan juga sudah ngomong nih, tetapi engkau harus berkuasa. Nah, kata berkuasa ini, ya, itu diterjemahkan dengan sebuah kalimat rule over, terjemahan New King James. Itu artinya memerintah atas dosa, memerintah atas dosa, atau mengendalikan atau menguasai. Jadi dosa itu harus dikendalikan keinginannya, niatnya harus dikendalikan, dikuasai, harus diperintah. Tapi manusia pada dasarnya tidak bisa mengendalikan, menguasai, memerintah dosa untuk berhenti dalam tubuhnya, untuk berhenti memproduksi dosa. Gak bisa. Manusia pada dasarnya setelah jatuh dalam dosa, dalam tubuhnya bercokol, berdiam, namanya benih dosa. Nah, saudara, ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, karena kejatuhan dalam dosa, semua keturunan Adam Hawa itu ketika dilahirkan ke bumi ini, semuanya sudah memiliki benih dosa atau tabiat dosa, bercokol dalam tubuh kita, daging kita, selama-lamanya sampai mati. Yang kedua, perhatikan saudara, yang kedua, setelah jatuh dalam dosa, seumur hidup benih dosa itu berdiam dalam tubuh jasmani manusia. Ya, jadi kalau yang pertama tadi itu, ya, yang pertama, semua sifat yang berlawanan dengan sifat Allah, semua sifat yang berlawanan dengan sifat Allah itu berasal dari benih dosa. Yang kedua, setelah jatuh dalam dosa, ya, seumur hidup benih dosa itu berdiam dalam tubuh jasmani manusia. Berdiam, bercokol,
ada di situ selama hidup manusia ada di bumi ini. Ya. Mari kita baca sebuah kasus. Kita akan dijelaskan dengan kasus-kasus ini. Jadi Alkitab menjawab dengan Alkitab. Keluaran pasal kedua. Keluaran pasal 2 ayat 11 dan 12. Perhatikan. Ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ini dari bayi bertumbuh menjadi dewasa, menjadi pangeran di Mesir, ia keluar, artinya jalan-jalan, ya, mengawasi pembangunan, mendapatkan saudara-saudaranya yang jadi budak itu untuk melihat kerja paksa mereka. Ya, jadi Musa ngawasi gitu, kayak mandor, ya. Lalu dilihatlah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Jadi dia lihat ada seorang Mesir memukul orang Ibrani, artinya orang sekampung sebangsa dengan dia. Seorang dari saudara-saudaranya itu. Ayat 12, ia menoleh ke sana sini dan dilihat, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, artinya ketika dia melihat ke sana tidak ada yang memperhatikan kejadian itu, ya. Dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya di dalam pasir. Saudara perhatikan, dari kasus ini kita mendapat sebuah gambaran bahwa Musa itu bertumbuh, ya. Ketika dia bertumbuh makin dewasa, ternyata karakternya itu terbaca di sini. Dia seorang yang tidak bisa mengendalikan diri, dia seorang yang pemarah dan bahkan membunuh tanpa mempertimbangkan apapun juga. Dia bertindak karena dia marah, dia pemarah, dia lakukan itu saja. Lalu mari kita baca kasus yang kedua, nanti dihubungkan dengan bagian ini, ya. Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal ke-12 mulai ayat 1 sampai 16, tapi saya akan baca ayat 1 sampai 3 aja. Berkata demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa, memaki-maki berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Ini perempuan yang di luar umat Israel. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, ini Miriam dan Harun, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi sungut-sungut mereka, setelah mereka memaki-maki Musa, sungut-sungut mereka didengar oleh Tuhan. Ayat 3 dikatakan begini, Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Ini menarik, saudara, ya. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ini perhatikan, saudara. Jadi dalam kasus ini Musa memang bersalah mengambil perempuan, diambil jadi istrinya. Ini perempuan yang bukan dari umat Allah, ya, memang salah, ya. Nah, dalam situasi itu kedua kakaknya Miriam dan Harun itu nggak bisa terima, lalu memaki-maki, mengatai kepada Musa, bahkan sampai bersungut-sungut. Emangnya Tuhan bicara aja dengan Musa, bukankah Tuhan juga bisa bicara dengan kita? Nah, sungut-sungut ini naik ke surga, kedengaran oleh Tuhan, ya. Dan ayat ketiga itu menggambarkan pribadi Musa hari itu. Dikatakan Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari semua orang manusia di muka bumi ini. Sangat lembut hatinya, ya. Ini LAI menuliskan seperti itu, saudara. Tapi New King James menuliskan dengan namanya very humble. Very humble artinya sangat rendah hati. Jadi beda, ya. Kalau lembut, sangat lembut, itu bicara tentang hati, kondisi hati, ya, yang tidak gampang marah,
tidak gampang terpancing, tidak gampang emosi, ya. Tapi dikatakan very humble, artinya sangat rendah hati. Beda. Maka yang lebih tepat juga adalah very humble, sangat rendah hati. Nah, kata sangat rendah hati itu adalah orang yang tidak mampu atau merasa tidak mampu berbuat apa-apa di luar Tuhan. Dikit-dikit minta tolong Tuhan, dikit-dikit minta tolong Tuhan. Itu bedanya, saudara. Jadi di sini lebih tepat dikatakan Musa adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia orang yang tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Ya. Nah, karena itu, saudara perhatikan dari keterangan Keluaran pasal 2 tadi itu yang dikatakan Musa adalah ya setelah dewasa seorang yang pemarah indikasinya, dan bahkan tidak bisa menguasai diri, lalu membunuh, ya, menyimpan mayat itu dalam Mesir. Ya, coba tangkap saudara, seorang yang pemarah, nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menahan diri, membunuh, menyimpan dalam pasir, ya. Ini ketahuan indikasi sebagai seorang yang memang pemarah, ya, seorang yang garang. Nah, namun di bacaan Bilangan pasal 12 ini kita menemukan sekarang bahwa Musa adalah seorang yang rendah hati, seorang dikatakan lembut hati menurut LAI. Ya. Sekarang pertanyaannya, saudara, kita sudah menemukan hubungannya, ya. Di bagian tadi itu dikatakan pemarah, tapi di Bilangan ini dikatakan lembut hati atau rendah hati. Pertanyaannya, benarkah demikian? Musa sudah berubah di Keluaran pasal 2 ayat 11-12 itu? Musa yang pemarah itu sudah berubah, tiba-tiba menjadi seorang yang lembut hati? Benarkah demikian? Hilang sifat marahnya? Ya, kita lihat pasal berikutnya, Bilangan pasal 20. Ini akan membuktikan apakah Musa sudah berubah atau belum, ya. Bilangan pasal 20. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 12, ya. Saya akan bacakan beberapa. Coba perhatikan. Bilangan pasal 20 ayat 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Jadi kondisinya ini mereka sedang tidak ada air di padang gurun, ya. Nggak ada air lagi untuk diminum, nggak ada sumber air, ya. Lalu ayat 3 dikatakan, perhatikan, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Situasi itu membuat bangsa Israel menjadi marah, lalu mengerumuni, ngeroyok, demo kepada Musa, lalu memaki-maki, mengeluh, ya. Maka dikatakan, maka bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Ini terjadi pertengkaran, saudara. Bangsa Israel demo, teriak-teriak, ya, memaki-maki Musa, ya. Dikatakan bertengkar. Nah, kata bertengkar berarti Musa tidak diam, ya. Karena mereka bertengkarlah dengan Musa. Artinya waktu terjadi ini Musa tidak diam. Beda dengan Bilangan pasal 12 tadi. Waktu dikata-katai oleh Miriam dan Harun, Musa diam. Tapi ini dikatakan bertengkar, berarti ada sebuah dialog, ada sebuah dua kubu antara Musa dan bangsa Israel. Itu beradu, bertengkar. Ini perhatikan, saudara. Coba perhatikan, ya. Ini perhatikan, saya baca di ayat yang ketiga tadi sudah. Sekarang ayat 8, ya. Ini kunci, saudara. Di ayat 8, ya, Tuhan nyuruh kepada Musa begini, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, suruh kumpul semuanya, ya. Kemudian katakanlah di depan mata mereka, bangsa Israel, ya, katakanlah di depan bangsa Israel, ya, katakanlah kepada bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Jadi ayat 8 mengatakan gini, bangsa Israel suruh kumpul di depan bukit batu itu, lalu Musa dengan tongkatnya, artinya dengan sumber tongkatnya itu, ya, untuk ngomong saja,
bicara saja. Misalnya gini, Bukit Batu keluarkan air, cukup seperti itu ya, itu perintahnya Tuhan. Namun lihat sekarang ayat yang ke-11, perhatikan ayat 11, saya baca. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya ya, berarti yang di tangan kan tongkat, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, saudara perhatikan, perintah Tuhan adalah ngomong kepada bukit itu, bicara saja, katakanlah saja, hei bukit, keluarkan air. Tapi di ayat 11 dikatakan Musa mengangkat tangannya, artinya mengangkat tongkat dia, lalu memukul bukit itu 2 kali. Ini perhatikan saudara ya, kata mengangkat tongkat kemudian memukul 2 kali itu sebuah ekspresi, sebuah kemarahan yang tidak terkendali. Kalau memukul sekali dak, mungkin masih setengah ekspresi, tapi perhatikan 2 kali saudara, dak, dak, itu menandakan kemarahan dari dalam yang tersimpan sekian tahun, bertahun-tahun di perjalanan itu ya, diberontak, dikatain, dimaki-maki ya. Lihat, itu membuat dia akhirnya hari itu seperti dilampiaskan. Beberapa ahli teologi mengatakan Musa itu sebenarnya menyimpan sebuah kepahitan kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel berkali-kali memberontak, berkali-kali bersungguh-sungguh, berkali-kali selalu menentang Musa ya, bahkan mau membunuh Musa, mau merajam Musa. Hari itu tampaknya apa yang dalam dada diri Musa itu ya, sebuah gemuruh jiwa, sebuah gemuruh kemarahan, sebuah badai dalam hati, sebuah gelombang rasa sakit bertahun-tahun. Itu tidak bisa ditahan lagi. Ketika Tuhan suruh ngomong, dia tidak taat. Akhirnya dia pukul bukit batu 2 kali. Itu membuktikan ekspresi 2 kali pukul itu ingin melampiaskan segala kemarahan selama itu, sehingga terjadilah pemukulan 2 kali. Dan sekalipun dia tidak taat, bukit batu tetap mengeluarkan mujizat, yaitu air. Itu mengakibatkan Musa dilarang Tuhan tidak boleh masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, akibat pelanggaran yang sangat serius ini di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan sebagai pelanggaran kekudusan kepada Tuhan. Nah, perhatikan saudara, dari sinilah kita punya sebuah kesimpulan. Di ujung perjalanan bangsa Israel dibawa dari Mesir keluar melalui padang gurun, dan ketika di ujung sebuah perjalanan itu hampir sampai kepada tanah Kanaan, ternyata karakter Musa di Mesir itu yang suka marah, pemarah, bahkan membunuh itu tidak hilang. Benih dosa itu tidak hilang dalam diri Musa, itu tersimpan, itu berdiam dalam tubuh daging Musa. Dan hari itu meledak. Musa tidak taat kepada Tuhan karena meledakkan kemarahannya, memukul bukit batu itu 2 kali. Berarti kesimpulannya saudara, dalam diri Musa sifat marah itu tidak hilang, sifat garang itu tidak hilang ya. Yang ada adalah ketika dia mau terima bimbingan Tuhan, ketika dia mulai taat dengan bimbingan Roh Kudus dan firman-Nya, itu timbul sebuah kekuatan untuk mengendalikan. Firman Tuhan tadi berkata, berkuasalah atas dosa, memerintah dosa, mengendalikan keinginan dosa. Itu baru terjadi, sehingga Musa dikatakan orang yang rendah hati, sangat rendah hati, very humble. Dan terbukti benih dosa kemarahan tetap bercokol dalam diri dia, sehingga dia gagal masuk tanah Kanaan.
Contoh yang kedua, yaitu kehidupan Rasul Paulus. Kita akan baca di dalam Roma pasal ke-7. Contoh terakhir, Roma pasal yang ke-7 ayat 16 sampai ke-20. Saya akan bacakan, perhatikan baik-baik. Roma pasal 7 ayat 16 mulai. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, diriku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi Paulus itu sadar betul akibat dosa, yang ada hanyalah keinginan dosa. Selanjutnya, sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukanlah hal berbuat apa yang baik. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20, perhatikan. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat, yang berlawanan dengan Allah, yang berlawanan dengan sifat-sifat Allah, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang berdiam di dalam aku. Ini sebuah kesimpulan yang jelas sekali membuktikan bahwa Rasul Paulus itu sadar sebagai manusia, akibat dosa yang ada dalam dirinya hanyalah ingin berbuat dosa. Walaupun batinnya ingin berbuat baik, ya ada keinginan berbuat baik, namun yang keluar, yang dilakukan bukan yang baik, justru yang tidak baik. Dari situlah dia mengambil sebuah kesimpulan, kalau aku melakukan sesuatu yang jahat, yang bertentangan dengan Allah, yang berbuat seperti itu, yang mendorong aku berbuat seperti itu, ialah dosa yang berdiam, yang bercokol di dalam diriku. Jadi sifat dosa, benih dosa itu ada dalam diri kita semuanya selama kita masih hidup. Itulah sebabnya semua orang, sekalipun tingkatan rohaninya sudah tinggi, selevel para imam, hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang senior, hamba Tuhan yang sudah kaya pengalaman, sudah sepuh dan sudah matang, dalam diri mereka semua tetap ada benih dosa, tidak hilang. Bahkan sampai ayat ke-23 Roma pasal 7 ini ada sebuah pernyataan yang membuat kita harus waspada. Perhatikan ayat pasal 7 ayat 23 sampai dikatakan begini, ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku, perhatikan, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ya. Ini sebuah pernyataan yang dalam, saudara. Ya. Paulus merasa tertawan dengan dosa, terikat dengan keinginan dosa, dan tidak bisa melepaskan. Kalau semua orang itu jujur seperti Paulus, saudara, Roh Kudus gampang memimpin. Banyak orang tidak mau seperti Rasul Paulus, tapi mari kita belajar bersama-sama. Ya. Kesimpulan Roma pasal 7 ayat 26 berkata demikian, ya. Benih dosa yang ada dalam diri kita, ya. Benih dosa yang ada dalam diri kitalah. Saya ulang, benih dosa yang ada dalam diri kitalah yang membuat kita melakukan yang tidak baik, dan itu berlaku selama kita masih hidup sampai mati. Jelas, saudara, ya. Yang kedua, sekarang kita masuk bagian terakhir yang sangat penting, yang ketiga. Jadi yang kedua tadi sudah ngerti,
semua sifat yang bertentangan dengan sifat Allah itu berasal dari benih dosa. Yang kedua, ya, seumur hidup kita benih dosa bercokol dalam diri kita. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan gini, ya. Jika demikian, artinya berdasarkan 1-2 itu, jika demikian, apa solusinya? Kita baca Roma pasal 7 ayat 24-25. Roma pasal 7 ayat 24-25 berkata demikian. Aku, Paulus, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi dia merasa bahwa akibat tubuhnya didiami oleh sifat dosa itu, dia merasa celaka, dia merasa tertawan, menjadi tawanan dosa. Dia berkata, siapa yang bisa melepaskan aku? Kata melepaskan itu, siapa yang bisa memerdekakan aku? Ayat 25 kuncinya. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jawabannya adalah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk lebih jelas kita baca pasal 8-nya Roma ini ayat 1-3, perhatikan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, ayat 2. Roh, ini Roh Kudus, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi seluruh hukum Tuhan, perintah Tuhan itu konteks perjanjian lama, tidak ada orang yang bisa melakukannya karena dagingnya atau dalam dagingnya selalu menentang, bertentangan dengan hukum Allah. Karena daging itu selalu menghendaki berbuat apa yang jahat. Jadi dengan daging, dengan kekuatan manusia sendiri tidak berdaya. Maka dikatakan, ya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging, Yesus yang dari surga dikirim ke dunia menjadi manusia berdaging seperti kita. Ya, yang serupa dengan daging, ya, serupa dengan manusia yang berdaging, yang dikuasai dosa karena dosa. Artinya Yesus menjadi serupa dengan manusia yang berdaging. Artinya manusia yang berdaging itu manusia yang sudah berdosa. Bedanya Yesus tidak berdosa, tapi dagingnya sama, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, sama. Tapi dalam tubuh daging Yesus tidak ada dosa, itu bedanya. Ya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dia mati di kayu salib. Itulah jalan satu-satunya menaklukkan dosa, hukum maut. Dia sudah lakukan menggantikan hukuman kita di kayu salib. Ya. Dan ketika dia mati kayu salib, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal, sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dan yang tidak percaya akan binasa. Itu betul sekali. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, akhirnya tidak masuk dalam hukuman kekal akibat dosa, namun beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, lalu gimana yang masih hidup? Ini persoalannya yang kita bahas, saudara. Ya. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka orang itu dimeteraikan dengan pemberian namanya pribadi Roh Kudus. Ya. Karena pribadi Roh Kudus inilah, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi potensi, diberi kekuatan, diberi daya untuk bisa menguasai dosa, untuk bisa mengendalikan keinginan dosa, untuk bisa mematikan keinginan-keinginan dosa. Itu hanya dimungkinkan ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita sebagai orang percaya. Makanya saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang
luar biasa harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita berbeda dengan orang-orang di luar sana yang berusaha mengalahkan segala hawa nafsu, dosa dan sebagainya dengan berbagai cara, namun tetap akan gagal. Kalau toh berhasil, itu hanyalah semu di permukaan. Itu tidak mengubah karakter di dalamnya, yaitu ketaatan, tapi itu hanya seremonial agamawi, sehingga semua sarana ditempuhnya tetap tidak bisa mematikan perbuatan dosa. Hanya anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, yang disebut sebagai anak-anak Allah, itulah yang punya kekuatan, potensi, daya untuk bisa memerintah, ya, bisa memerintah keinginan dosa dan ditaklukkannya, dikuasainya, dikendalikannya. Makanya saudara, di dalam Galatia ada istilah namanya penguasaan diri, ya. Penguasaan diri inilah yang memampukan kita tidak dikuasai lagi oleh keinginan untuk berbuat yang tidak baik, ya, atau jahat atau dosa, ya. Dan di dalam Roma pasal ke-8 ayat 2, penguasaan diri yang membuat kita bisa menaklukkan keinginan dosa itu disebut dengan kata dimerdekakan, dibebaskan. Nah, di dalam Galatia pasal ke-5, ini perhatikan, kita hubungkan di situ, memang ini semuanya adalah karya Roh Kudus. Galatia pasal ke-5 bagian ayat 22 mulai dikatakan ini, tetapi buah roh ialah: 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Jadi self control atau penguasaan diri, ya, dan yang disebutkan lain semua tadi disebut sebagai buah roh. Kenapa disebut sebagai buah roh? Kata buah roh itu artinya gini: hasil pekerjaan Roh Kudus, hasil hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Di luar Roh Kudus tidak ada buah penguasaan diri dan sebagainya itu. Jadi untuk bebas atau tidak melakukan segala perbuatan daging, ya, kalau dalam Galatia pasal 19 ini, pasal 5 ayat 19 dikatakan ini, ya, untuk bisa bebas dari perbuatan daging yang telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, ya, kemarahan, ya, suka marah, kepentingan diri sendiri atau egois, percideraan, seringkali melukai hati seseorang atau membuat pahit, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pura dan sebagainya. Untuk bisa bebas dari itu semuanya, kita harus menempuh hal ini sebagai anak-anak Allah, di mana kita sudah didiami oleh Roh Kudus adalah ayat 16 berkata, ayat 16 pasal 5, maksudku ialah hiduplah oleh roh, hiduplah oleh roh, Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, Roh Kudus, ya, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Apa artinya saudara? Hanya oleh pekerjaan Roh Kudus, di mana bagian kita hanyalah memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus dan hidup dalam hukum Roh Kudus, ya. Maka ketika kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus dan hidup dalam keinginan Roh Kudus, maka hukumnya menjadi berubah. Kalau dulu hukum dosa, sekarang menjadi hukum roh. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berkuasa atas dosa, artinya menguasai keinginan dosa, artinya mengendalikan keinginan dosa, sehingga kita memiliki namanya self control atau penguasaan diri dari Tuhan, bukan oleh kekuatan kita sendiri. Makanya kuncinya harus bersedia, rela, mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan
ini sifatnya adalah sebuah proses. Tiap hari kita harus memberi diri dipimpin Roh Kudus, hidup dalam pimpin Roh Kudus tiap hari. Kalau tiap hari berarti kita semakin terus bisa dikendalikan Roh Kudus. Otomatis kita juga setiap hari makin bisa mengendalikan keinginan-keinginan dosa, atau tabiat dosa, atau sifat dosa, atau benih dosa yang memang bercokol dalam diri kita, yang sudah menawan kita. Ya, barulah kita bisa menaklukkan, mengendalikan, sehingga yang kita lakukan bukan keinginan dosa yang terus meronta-ronta untuk kita lakukan, tapi yang kita lakukan adalah akibat pimpinan pekerjaan Roh Kudus, yaitu sifat-sifat Allah, kasih, lemah lembut, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Semua itulah yang kita lakukan karena pekerjaan Roh Kudus. Kesimpulannya, saudara, satu, selama hidup, benih dosa itu ada di dalam tubuh kita. Selama hidup, benih dosa itu ada di dalam tubuh kita. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak mampu menundukkan benih itu. Kita tidak mampu mengalahkan benih dosa itu. Kita kalah, selalu kalah. Pertama itu. Yang kedua, lewat pertolongan Roh Kudus, memberi hidup dipimpin Roh Kudus, maka kita bisa menguasai diri. Lewat pertolongan Roh Kudus atau memberi hidup dipimpin Roh Kudus, maka kita bisa menguasai diri, self control yang baik, untuk tidak melakukan hal yang tidak baik atau jahat atau dosa. Namun untuk benar-benar bisa memiliki penguasaan diri ini, perlu setiap hari kita terus menerus dilatih Roh Kudus, karena ini membutuhkan proses setiap hari, bukan hasil instan. Nah, saudara, coba kita renungkan pada saat ini. Apakah kita selama ini sudah merasa baik-baik saja? Sudah merasa karakter kita sudah berubah? Ya, dulunya pemarah, sekarang lembut. Sesungguhnya tidak berubah, saudara. Karakter kita yang suka marah, yang suka cemburu, suka iri hati, yang suka dengki sebagainya, itu adalah benih dosa. Itu masih berdiam dalam tubuh jasmani kita, daging kita. Tetapi jika hari ini saudara mendengar firman Tuhan dan menerima dengan rendah hati, Roh Kudus yang ada dalam diri saya dan saudara, itulah pribadi yang akan terus menyanggupkan kita untuk mengalahkan keinginan dosa, untuk mengendalikan keinginan dosa, untuk menolak keinginan dosa, untuk menguasai keinginan dosa, untuk memerintahnya untuk tidak dilakukan, sehingga yang dilakukan adalah sifat-sifat Allah yang tadi itu disebut kasih, kesabaran, kelemah lembutan, macam-macam itu. Ya. Coba kita periksa pada saat ini masing-masing, saudara. Ya. Jangan pernah berpikir aku sudah berubah, tapi begitu ada sebuah pemicu, tiba-tiba kita bisa marah. Mungkin saudara merasa sudah berubah, ya, oleh karena karakter tertentu, tapi oleh karena sebuah pemicu, tiba-tiba saudara menjadi tersinggung. Saudara menjadi orang yang iri hati, orang yang menjadi dengki, tiba-tiba suka menghakimi lagi, tiba-tiba menggosip, tiba-tiba begini-begini sebagainya. Itu membuktikan bahwa benih dosa masih ada dalam diri kita. Kan itu tangkaplah hari ini. Yang terpenting adalah kita sudah percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mengalahkan dosa dan hukum dosa. Ya, sudah dikalahkan itu semuanya, selesai di kayu salib. Dan kita sudah diberi pribadi Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Itulah yang terpenting. Hari ini kita sudah berjalan sebagai anak-anak Allah. Relakan kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam pimpin Roh Kudus. Karena setiap hari berkomunikasi, berbicara dengan Roh Kudus, nikmati firman tiap hari. Maka firman dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa memiliki penguasaan diri. Ketika kita memiliki itu semuanya,
kita dipicu oleh sesuatu yang harusnya meledak, harusnya tersinggung, harusnya kita balas, kita akan tiba-tiba menerima kekuatan dari pribadi Roh Kudus. Dan yang terjadi adalah itu tiba-tiba diteduhkan oleh Tuhan, diteduhkan gelombang itu, diteduhkan amarah itu, diteduhkan gemuruh itu, ya sedemikian rupa. Yang ada adalah sebuah sikap yang berbeda, yaitu sikap Allah. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan kita menguasai diri. Saya sebagai hamba Tuhan tidak sempurna dan belum sempurna, ya. Sama seperti jemaat Tuhan juga, ya. Sama, punya area-area pergumulan yang belum selesai. Selalu ada. Bukankah di awal saya sudah berkata bahwa saya hampir meledak gara-gara kiriman dari Jawa Timur tidak sampai hari ke-6, ya. Baru hari ke-7, dan ketika dibuka, ya, hari ke-7 diantar ke tempat alamat kami, dan ternyata sudah busuk barangnya. Tidak semua tapi sudah busuk, ya. Beberapa bagian sudah busuk dan tidak bisa dinikmati. Harusnya itu meledak, tapi oleh anugerah Tuhan Yesus yang sudah berikan rohnya, diteduhkannya badai dalam dada diri saya. Saya yakin semuanya saudara akan mengalami hal yang sama dan lebih dahsyat dari apa yang saya alami, kalau kita mau bergantung pada pribadi Roh Kudus. Kiranya di masa pandemi ini, di mana situasi kondisi perekonomian sedang goncang, pekerjaan banyak yang tergoncang, perusahaan banyak yang tutup, banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang gampang marah tersinggung. Ini waktunya kita minta anugerah agar ada sebuah self control dari Roh Kudus, sehingga ada apapun juga yang memicu kita harusnya bereaksi dengan sifat yang jahat, kita bisa diteduhkan Roh Kudus dan bereaksi dengan sifat-sifat Allah, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya itu. Kiranya saya dan saudara di masa pandemi ini menjadi pribadi-pribadi yang tetap berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam anugerah-Mu, Allah Roh Kudus, setiap kami dan jemaat-Nya sudah mendengar, tentu memiliki wilayah-wilayah pertempuran di dalam pribadi kami masing-masing. Ada yang bertempur dengan sifat yang suka marah, pemarah atau amarah. Ada yang bertempur di wilayah iri, dengki. Ada yang bertempur di wilayah suka menghakimi. Ada yang bertempur di wilayah suka menciderai, membuat luka orang lain. Ada begitu banyak wilayah-wilayah pertempuran dalam hidup kami masing-masing. Dan Engkau tahu begitu banyaknya kami sedang gagal dan sudah gagal, Tuhan. Namun hari ini kami sudah belajar betapa memang dengan kekuatan kami sendiri kami pasti kalah dan tidak pernah menang. Kami perlu belajar untuk merendahkan hati serendahnya di hadapan Tuhan, memohon anugerah Roh Kudus untuk membimbing kami, menuntun kami, memimpin kami untuk senantiasa mengenakan sifat-sifat Kristus, mengenakan sifat-sifat Allah, terus mempelajari Tuhan sehingga menjadi sebuah rema, sehingga antara Roh Kudus dan firman-Nya itu akan membawa kami menjadi pribadi yang diproses demikian rupa hari lepas hari, menjadi pribadi yang makin matang, makin rendah hati, makin dewasa, makin rendah hati, makin very humble di hadapan Tuhan. Dan sampai ujung garis finish kami tidak terjegal tengah jalan, kami meledak di tengah jalan, tapi kami sampai di ujung akhir jalan kami, yaitu finish. Kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang menguasai diri, yang tetap posisinya melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan atau sifat-sifat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu apapun pergumulannya, Engkau hadir menolong.
yang bergumul tentang pekerjaan, bergumul tentang keuangan, tentang usaha, tentang kesehatan, tentang anak-anak yang sekolah, biaya anak-anak sekolah, tentang apa saja Tuhan. Mari Tuhan, Engkau gembala yang baik, takkan kekurangan kami. Engkau Tuhan yang sudah berjanji, Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami dan tidak membiarkan kami. Biarlah itu digenapi Tuhan, sehingga setiap kami akan mengeluarkan sebuah kesaksian nyata bahwa Engkau Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berbicara, Allah yang bertindak dalam hidup kami, Allah yang nyata, sehingga Engkau dipermuliakan. Terima kasih, kami terima anugerah berkat-Mu dengan hati mengucap syukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya saudara diberkati, dan kita akan bertemu kembali minggu depan, sehingga oleh anugerah Tuhan terus saudara akan dibimbing oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan